karena dari santai dari SD sampai SMA itu sudah diajarin disiplin dari dulu. Kayak masuk kelas udah pasti jam segini, kita telat sedikit gerbang langsung ditutup, nah nggak bisa lewat lagi gitu kan. Nah dari dulu udah kayak ya disiplin sih yang terasa banget. Selamat datang kembali di Prayoga Podcast. Untuk kali ini pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk semua pendidik, tenaga kependidikan, dan juga semua peserta didik yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita semua selalu mendapatkan kelimpahan dari Tuhan dan di tahun-tahun ke depan kita semakin bisa berkarya dengan baik. Untuk kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang alumni dari SMA Santa Maria. Silakan memperkenalkan dirinya. Oke, perkenalkan nama saya Fregi Julson Wirgo, lulusan yang angkatan 2015 lah berarti dari SMA Santa Maria. Kalau di Santa itu udah dari SD sih, SD, SMP, SMA itu udah di Santa Maria dari dulu. Oh, dari SD sudah di Santa Maria ya? Iya. Berarti sudah sangat mengenal dengan istilahnya pendidikan Santa Maria. Iya. Udah dari dulu dia. Tapi kenapa pilihnya Santa Maria dari dulu? Bilang kenapa nggak tahu juga. Sebenarnya dulu ya orang tua bawa ke Santa Maria. Dari SD teman udah cocok semua, ya udah langsung lanjut terus deh. Ya. Sampai SMA. Tapi kalau di SD kan kita nggak bisa banyak pilihan juga ya. Kalau SD itu biasanya emang peran orang tua jauh lebih tinggi karena kita nggak tahu juga. Kan nggak seperti kalau kuliah kita sudah tahu kan, kita tahu mana-mana. Tapi kalau masih SD kan kita nggak tahu, tahunya yang sekitar-sekitar. Udah kenal sama sekeliling, ya lanjut lagi. Tapi ya mama memilihkan pasti yang terbaik ya, orang tua memilihkan yang terbaik gitu ya. Lulus SMA tahun 2015 ya. Yes. 2015 sudah hampir 7 tahun ya, 7 tahun, tak terasa. Lama banget. Terasa lama atau terasa pendek? 7 tahun itu lama ya. Lumayan. 7 tahun lumayan. Kapan terakhir ke Santai? Lupa. Tapi masih sering ke Santa, entah apa? Jarang banget. Oh jarang. Udah jarang banget. Kalau ini alumni ketemu itu sering? Alumni nggak sih, paling ketemu teman-teman ya sepermainan SMA dulu lah. Sepermainan SMA. Gitu. Itu masih ada ketemu sampai sekarang. Kalau kontak juga masih ada. Ada grup-grup biasanya, ada grup WhatsApp segala macam gitu ya. Grup WhatsApp alumni ada sih, tapi ya jarang kontak lah. Terakhir dulu sebelum corona sempat ada bareng-barengan. Ngumpul di sini Pekanbaru juga. Tapi udah semenjak corona kayak nggak ada lagi. Tapi rata-rata teman-teman dulu di SMA Santa Maria banyak dari Pekanbaru atau luar Pekanbaru? Teman-teman SMA Santa Pekanbaru rata-rata. Pekanbaru ya. Cuma sekarang ya ada banyak kesebar. Pada ke Jakarta, ke Malaysia, kemana-mana gitu. Jadi kalau reuni pas mungkin libur-libur tertentu ya? Mungkin Natal atau Imlek atau apa gitu ya. Cuma ya itu sebelum corona gitu. Sebelum corona. Iya, setelah kena corona nggak pernah ada lagi. Bahkan grup itu nggak hidup lagi jadinya. Oh iya. Ya karena waktu corona kita nggak boleh kumpul-kumpul juga ya. Iya, makanya itu. Oh, oke. Wajar. Emang corona di satu sisi menghalangi kita untuk berrelasi dengan orang lain gitu kan. Jadi setelah lulus SMA tahun 2015 itu, lanjut kemana dulu? Lanjut ke PCR, Politeknik Caltech Riau. Politeknik Caltech Riau itu ya. Kenapa tertarik ke situ? Awalnya justru bingung mau kemana. Sebenarnya kayak ya, suka komputer dari dulu, suka bagian IT gitu lah. Suka bagian IT. Bilang kayak ya tapi dulu sempat terkendala lah karena masalah biaya. Jadi ya coba cari di Pekanbaru dan kelihatannya bagus ya di PCR. Kayak gitu, masalah di IT-nya. Jadi ya coba apply ke sana. Jurusan apa yang diambil? Teknik Informatika. Teknik Informatika. Memang dari dulu tertarik untuk teknik informatika itu dari SMA gitu misalnya. Kalau tertarik sih ya soalnya komputer kayak udah dari SD malahan sudah main. Kalau komputer itu dari SD. Ya udah fasilitas misalnya komputer di rumah itu ada gitu. Jadi SD udah memang komputer. Sampai kuliah pun tetap komputer, malahan laptop saya nggak punya. Oh, laptop nggak punya. Kuliah nggak pakai laptop. Pakainya komputer di rumah. Saya juga kalau bicara apa namanya IT ini saya juga memang lebih suka pakai PC dia. Ya, dulu waktu kuliah itu semua orang beli laptop itu saya PC. Beli PC. Ya karena kerja desain kan lebih banyak pakai PC gitu ya. Dan lebih support pasti. Lebih support, lebih kuat gitu. Tapi dulu di SD ada pelajaran komputer. SD ada. Ada ya, sudah ada waktu itu. Ini SD tahun berapa ya? Berapa tahun?
Ya, lulus tahun 2015, SD-nya tahun berapa dia? Tahun berapa itu nanti itu? 2009. 2009 ya. Iya. Wah, 2009. 2009 lulusnya SD-nya. Oh, lulus SD. Iya. Oh. Kan 2009 berarti. 6 tahun sebelum lah. 6 tahun sebelumnya. Kurangin 6 berarti 2003 ya. 3 masuk. Berarti sudah ada pelajaran komputer ya? Dulu kalau nggak salah itu di kelas 3 atau 4 ya. Baru mulai ada komputernya. Tapi tertariknya itu emang sejak dari rumah sudah senang dengan komputer gitu ya. Iya, di rumah dari dulu sudah dikenalkan sama komputer sih. Dari dulu. SD, bahkan kayak sebelum Santa Maria saya udah sentuh komputer duluan. Gitu. Jadi kalau kecil dulu apa yang kalau di komputer apa yang dibuat di situ? Masih main game lah kalau dulu Game, masih ya. SD. Iya. Main game dulu. Tapi ya main game cukup rutin dulu. Oke, rutin ya. Ya, lama mainnya sampai kalau SMP itu yang paling parahnya sampai subuh. Oh. Nah, juga. Pulang sekolah main game sampai subuh gitu ya. Iya, sampai jam 4 pagi pernah juga. Padahal dulu belum ada game online segala macam belum ada waktu itu ya. Sama saya SMP sudah. Oh, sudah ya? Iya, SD pun saya sudah sempat main itu Dota. Oh, sudah ada ya. SD saya sampai Dota. Sudah ada game online ya. Karena game kan biasanya orang main di PS gitu ya. Dulu sempat main PS juga, tapi PS justru di rumah nggak terlalu terlalu tertarik gimana banget. Bahkan kami kalau PS kan sampai 5, PS5 sekarang dulu cuma punya sampai PS2 udah. Nggak punya lagi. Nggak ada kepikiran mau beli lagi gitu. Lebih enak di custom di PC ya. Iya. Jadi kebiasaan di PC dulu ya kembangin PC terus dulu sempat rakit PC sempat berapa kali? 3 kali kayak total dah. Saya dulu waktu kuliah juga suka dengan bagian IT ini. Dan sempat dulu mau S1 ngambil teologi, mau ngambil juga bagian dari informatika. Hanya kendala biaya orang tua tak mengizinkan. Jadi suka tinggi dia. Kalau misalnya butuh laptop lagi butuh PC gimana? Karena kalau di Santa Maria sendiri minat di komputer gitu ya. Terus minat Reiki ini tersalurkan nggak waktu di SMA? Sempat tersalurkan. Kalau ingat saya dulu SMA sempat belajar website yang nggak salah pakai Dreamweaver. Dreamweaver. Ya ingat banget dulu. Kayak bikin website lah, bikin HTML simple gitu. Ya Dreamweaver itu ya. Dulu sempat ingat belajar itu. Di ekskulnya atau di pelajaran intrakurikulernya? Pelajaran intrakurikulernya. Justru ekskul saya nggak pernah ambil komputer deh, malahan. Oh, ekskulnya nggak ambil komputer. Kalau ekskulnya suka apa? Ekskul terakhir dulu SMP ambilnya berenang dulu. Berenang ya? Iya. SMA nggak ingat saya ambil ya. Ekskul. Oh, biasanya anak suka basket atau apa gitu? Basket malah saya enggak sih. Basket, futsal, sepak bola itu saya malah lebih suka berenang, olahraga bulu tangkis. SMA pelajaran komputer yang kayak yang linear dengan kuliahmu ya, Dreamweaver itu ya. Dreamweaver kita ada juga. HTML. Dulu sempat bikin juga adalah. Dulu kayak coding itu diajari nggak? Coding secara logik kayaknya belum ada. Belum ada ya. Dulu belum ada. Belum ada. Bahkan saya baru pelajari tentang coding logik gitu kalau di kuliah. Itu pun saya pertama masuk belum pernah lihat apaan ini gitu. Okay. Ternyata teman satu angkatan yang kuliah yang udah pernah pelajari dulu sebelumnya. Salah dari dia. Gitu, barengan jadinya. Jadi sekarang di SD itu kalau di SD Santa Maria sekarang ada itu pelajaran coding, tapi yang Roblox atau apa ya yang coding yang sudah paketan itu loh. Jadi lebih mudah, saya nggak terlalu paham juga. Pakai UI gitu kali ya. Bisa jadi karena sekarang kan kalau dulu skripnya harus ditulis kan. Iya. Sekarang kan enggak. Beberapa ya sudah dikelompok-kelompokkan gitu ya. Jadi tinggal drag and drop itu. Itu seperti itu. Itu mulai ada karena kan anak-anak ini kalau belajar jauh lebih cepat. Yes, benar. Dan kalau bagi saya sih kalau untuk kayak salah satu membuatnya kan game. Tentu daya imajinasi kan. Iya. Anak-anak kan lebih punya daya imajinasi daripada orang yang lebih tua ya. Lebih cepat juga pelajaran mereka. Lebih cepat belajar juga karena bagi mereka hal baru kan itu. Yeah. Sekarang ini sebagai software engineer di Tokopedia ya. Yes. Bagaimana pengalaman bekerja di salah satu marketplace terbesar di Indonesia ya? Dia sih nyaman ya. Kebetulan dapat tim yang nyaman dan karena mungkin kita bisa bilang kayak perusahaan teknologi kayak startup itu banyak anak muda. Iya, sekarang banyak anak muda teman sebaya gitu loh. Jadi kayak ya meskipun saya ada lead gitu kan, tapi kayak teman. Oh, jadi kayak istilahnya grup leadernya itu ya? Grup leadernya, tapi kayak teman gitu, bisa bercanda, makan bareng, terus kayak mau keluar bareng ya ayo gitu. Tapi usianya jauh beda nggak dengan ini ya? Bilang jauh,
paling berapa tahun, 6 tahunan gitu, mas, kayak anggap kayak cece saya, kayak abang saya gitu loh. Jadi kayak nggak jauh banget gitu. Tapi emang sekarang perusahaan-perusahaan IT banyak diisi orang-orang muda ya. Iya sebenarnya. Ya benar juga sih, karena yang menguasai mah orang muda, orang-orang yang sudah senior kan alamnya tidak di situ. Tapi kalau senior sebenarnya di kantor saya kebetulan masih ada senior, kan udah punya 2 anak, ada juga. Tapi ya karena lingkungan mereka banyak sama anak muda ya, jadi bisa bergaul juga, kayak gitu. Meskipun udah punya 2 anak gitu. Tapi ya apa, kerja di Tokopedia bisa di Pekanbaru ya? Bisa. Ada kantornya di sini? Kantor Pekanbaru nggak ada. Nggak ada? Saya sudah kerja remote mau 2 tahun. Ya itu gimana? Kerja remote itu bisa sedikit beri gambaran seperti apa sih kerja remote itu? Remote itu ya sebenarnya sama kayak kerja di kantor. Cuma ya kita bawa aja kan laptopnya pulang ke rumah, ya kerjain dari rumah gitu. Nanti ya kirimnya via internet gitu. Kerjaan-kerjaannya. Kalau ngoding ya kita ada namanya GitHub, ya itu kita kirimkan ke sana untuk ngumpulin semua code-nya di sana barengan. Jadi ngerjakan sendiri-sendiri gitu ya? Iya, kerja sendiri. Terus nanti dikumpulkan gitu? Yes, sampai digabung-gabungin semua sama teman-teman tim. Cuman ya kayak di kantor pun, karena ya sebenarnya software engineer ya awalnya dikasih kerjaan langsung ya kerjain aja gitu kan. Kadang memang nggak banyak kontak sama teman setim juga sebenarnya di kantor pun. Jadi sekalipun di kantor, kalau yang software engineer ini nggak harus kerja terus-terusan bareng gitu ya? Enggak sebenarnya. Kalau ya bingung aja, kalau kita ada bingung udah nggak dapat lagi caranya, kita tanya. Baru ada kontak. Cuman kalau ya udah ngerti ya kerja sendiri pun nggak apa-apa gitu. Mau kita punya personal space, cari ruangan sendiri juga bisa. Sebenarnya. Ya, memang fleksibel ya kerjanya ya. Benar. Kerja fleksibel, apalagi sekarang di rumah. Dan udah berapa lama ini kerja di Pekanbaru ya berarti ya? Iya, hampir sih di Tokopedia cuma 6 bulanan doang di kantor paling. Oh, di kantornya 6 bulan? Cuma 6 bulan doang, sempat tadi full time lah ya. 6 bulan doang di kantor, terus ya kena corona, udah balik. Baru. Tetap kerja di Tokopedia, tapi di rumah ya. Yes. Luar biasa kerjaan sekarang ya. Itu hal yang mungkin waktu saya SMA dulu nggak terpikir bisa kerja seperti itu. Di kantor gitu ya. Harus di kantor itu ya. Tapi membayangkan orang masa itu ya kerja baik itu di kantor gitu kan. Di kantor yang dibayangkan ya kayak di TV-TV. Sekarang kantornya di rumah masing-masing ya. Di rumah masing-masing sekarang. Nyaman mungkin di rumah. Tapi pekerjaan Frankie nggak langsung terkait dengan penjual ya? Ada ya. Kalau kerjaan saya ya kerja di belakangnya. Tapi kalau dalam dunia IT lah ya, IT itu sih luas sih sebenarnya IT. Ya ada ngoding, ada animasi. Kalau suka yang gambar-gambar bisa di animasi atau di kafe. Kalau sekarang sebutan kuliahnya. Ya, desain komunikasi visual. Iya. Karena sekarang desain juga bisa dijual online juga kan? Ada. Apalagi sekarang dengan apa namanya itu? NFT itu kan. Yang paling terkenal di Indonesia Gosali Everyday itu ya. Berapa miliar tuh lukisannya? Foto dirinya itu ya. Foto selfie. Berapa tahun itu? NFT itu dipelajari juga? Enggak, itu kalau NFT kita lebih pelajari sendiri lah. Cuma ya tertarik kalau orang yang suka investasi itu ada juga. Karena tapi itu memang ada hubungan sama IT gitu loh. Hal baru juga ya? Ya ada blockchain, maksudnya kayak dalam kripto itu kan ada blockchainnya. Nah itu ada hubungan dengan IT juga. Gitu. Tapi Frankie tahu tentang hal itu? Tahu sedikit tapi belum dalam lah. Ya. Karena nampaknya memang masih sangat baru ya. Iya. Betul. Tapi dengan misalnya kalau dengan marketplace sekarang, salah satunya Tokopedia itu kan membuka peluang untuk orang bisa berusaha, bisa membuka usaha maksudnya. Lalu menurutmu sekolah itu menjadi penting nggak kalau dengan orang ada sarana untuk orang bisa berjualan, bisa menghasilkan uang gitu ya? Lalu menurutmu sekolah masih suatu hal yang penting nggak? Gak semua kan masalah uang sebenarnya. Nah kalau sekolah itu tetap penting. Kenapa kayak untuk mengembangkan diri kayak secara karakter kita nggak dapat secara jual-jualan e-commerce, apalagi kita jual online nggak ketemu orang. Ya self developmentnya kurang gitu loh. Jadi kayak pembentukan karakternya. Jadi sekolah gitu. Menurut Frankie lebih ke kemudian pembentukan karakter, jejaring dengan teman gitu ya. Iya, ketemu teman, kita saling komunikasi, lihat beda-beda pola pikir, kita kan dapat insight baru jadinya gitu loh. Dan juga dapat relasi nantinya bisa digunakan di masa mendatang. Kalau hanya jualan ya jualan itu ya. Kalau hanya ingin mendapatkan uang bisa jualan di marketplace.
dapat uang gitu ya. Gitu, dapat uang aja, tapi kayak ya secara social skill. Nah, social skill terus kemudian values, values nggak dapat. Pendidikan karakter nggak dapat gitu ya. Gitu ya. Kecuali kuliah bisa sambil jualan di marketplace ya. Bisa, gitu.